dan dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan bersorak-sorai, karena hari ini Tuhan Sang Kali Pencipta dunia telah memanggil kita untuk beribadah di dalam rumah Bapa. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera Tuhan kiranya senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian Bapak Ibu tema yang mengantar kita pada ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah perintah Tuhan kepada kita sebagai umat manusia, bahwa Tuhan memerintahkan kepada kita untuk selalu mengucapkan syukur dalam kondisi apapun. Seringkali kita mengucapkan syukur hanya dalam bentuk sukacita, tetapi Tuhan memerintahkan kita untuk mengucap syukur dalam kondisi apapun. Kemarin tanggal 25 Desember kita semua umat bangsa sudah merayakan Natal, menyambut Natal. Bagaimana Tuhan Yesus kita menerima sebuah akibat karena dosa-dosa kita. Sudah sewajarnya kalau saya dan panjenengan itu menyambut dengan rasa syukur yang telah Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita, sudah berdoa daerah mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak serta menaklukkan badai. Dari Kristus Sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang kami sembah, serta Tuhan yang kami muliakan, Hamba-Mu pada pagi hari ini datang dengan segala kekotoran. Hamba-Mu datang dengan segala dosa-dosa kami, baik dosa kepada orang tua kami, dosa kepada anak-anak kami, dosa kepada saudara-saudara kami, bahkan dosa terhadap kami sudah berani untuk mencederai akan perintah-Mu. Tuhan, ampunilah segala dosa. Kiranya Tuhan boleh mengampuni segala kekurangan kami, sehingga Engkau kembali memanggil hamba-Mu ini boleh turut serta untuk menikmati sukacita pemberian-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala dosa dan permohonan kami haturkan ke tangan-Mu dengan hidup Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ampuni
Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu Tuhan pada kami semua, memberi kesehatan kepada kami semua, sehingga di pagi hari yang indah ini ya Tuhan kami bisa berkumpul bersekutu untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami masing-masing Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu ya Tuhan bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, bagi hamba-Mu di pagi hari ini yang sudah Kau pilih, Bapak Guru Aribo Tuhan, yang akan menyampaikan sabda kebenaran-Mu, Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan kepada kami semua Tuhan, firman itu bisa menjadi berkat bagi kita semua. Bila mana ada roh-roh gelap yang ingin mengusik di dalam kami mendengar firman Tuhan, kiranya Kau usir dengan kuasa-Mu. Tuhan, berfirmanlah di pagi hari ini, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. serta selamat menyambut tahun baru 2022. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan kita mendatang. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan yang masih Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats kita pada pagi hari ini, kita ambil dari ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya kalau menurut kalender di gereja kita, bacaan kita itu ada 3. Namun karena masa pandemi, kita silahkan memilih salah satu saja. Tetapi referensinya itu ada 3, yaitu dari 1 Samuel tadi ayat pasal 2 ayat 18 sampai 26, dan 2 adalah Kolose 3 ayat 12 sampai 17, serta yang terakhir Lukas 2 ayat 41 sampai 45. Dari 3 bacaan tadi kalau kita ambil maknanya itu sebetulnya sama, adalah bagaimana tentang pertumbuhan baik secara jasmani maupun secara rohani. Siapa? Saya dan panjenengan semuanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan masih Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan Natal. Beberapa periode tahun yang lalu, tahun 2020, kita tidak bisa merayakan dengan begitu sedikit meriah, walaupun ada pengurangan-pengurangan. Memang Nganjuk tanggal 24, biasanya 24 Desember kita melakukan perayaan penyambutan Natal, tapi kita ditiadakan karena memang sudah masih masuk di dalam level PPKM, tapi sudah agak mendingan. Harapan kita mudah-mudahan virus COVID yang terbaru, jadi panjenengan kalau mendengar di media televisi sekarang ada yang namanya virus dengan
Omikron. Kalau yang kemarin pada puncaknya pada bulan Juli itu adalah yang jalurnya itu adalah Delta. Nah, ini adalah Omikron. Puji syukur karena virus Omikron ini ada 8 Indonesia, ada 8 orang, tetapi semuanya ini sudah dikarantina di Wisma Atlet Jakarta. Mudah-mudahan tidak sampai menyebar ke seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Kita semua kita serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan hidup bagi kita semuanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membicarakan berkaitan dengan pertumbuhan fisik baik jasmani maupun rohani, di dalam ilmu kesehatan itu ada namanya tumbuh kembang. Kemarin kami sempat berbicara dengan Mbak Woro, karena Mbak Woro ini adalah sebentar lagi mau masuk marriage ya, Januari. Jadi kalau kita membicarakan tentang tumbuh kembang, tumbuh dan kembang, kalau tumbuh itu menggambarkan secara fisik jasmaninya, jadi ada pertumbuhan tinggi badannya, pertumbuhan berat badannya, pertumbuhan lingkar kepalanya, pertumbuhan lingkar dadanya, itu adalah tumbuh. Jadi jasmaninya itu mengalami pertumbuhan. Yang dulu masih belum balita itu dengan tingginya mungkin kalau masih baru lahir itu sekitar 48 sampai 50. Sekarang semakin dewasa semakin bertambah. Semakin bertambah umur, semakin bertambah tingginya dan berat badan. Itu kalau kita bicarakan tumbuh. Tetapi kalau kita bicarakan kembang, adalah pertumbuhan struktur fungsi tubuh kita yang sedikit lebih kompleks, karena ini membahas tentang saraf motorik kasar dan saraf motorik halus. Apa saraf motorik kasar dan saraf motorik halus? Saraf motorik kasar itu adalah anak yang dulu belum bisa jalan, masih tengkurap, maka dia sudah mulai agak bisa duduk, dia nanti bisa berjalan, dia bisa lari. Itu adalah perkembangan saraf motorik kasar. Kalau saraf motorik halus itu adalah bayi itu kalau kita berikan bunyi-bunyian, dia ada merespon atau tidak. Justru kalau kita, mungkin cucu kita ada bayi dikasih bunyi-bunyian tidak merespon, kita harus hati-hati. Itu artinya saraf motorik halusnya itu tidak bekerja. Kita berikan warna di depan matanya, kita kasih warna, dia merespon atau tidak. Itu adalah motorik halusnya. Itu adalah kalau kita membicarakan kembangnya. Nah, tidak terlepas kalau kita membicarakan tumbuh dan kembang, maka manusia pun juga tidak terlepas dengan namanya, kalau sekarang kita katakan itu adalah indikator dari IQ, EQ, dan SQ. Kalau kita bicarakan IQ itu adalah bagaimana kecerdasan mereka di dalam mengolah berkaitan dengan matematikanya, dengan logikanya. Tetapi kalau kita membicarakan EQ-nya, bagaimana emosionalnya mereka. Seseorang walaupun dia sudah dewasa, tetapi kalau EQ-nya itu adalah tidak bisa berkembang, maka dia tidak bisa meredam emosinya. Dia dengan mudahnya dia akan emosinya diledak-ledakkan. Itu adalah berkaitan dengan EQ-nya. Tapi kalau kita bicarakan berkaitan dengan SQ-nya, itu adalah spiritualnya. Bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, disinilah Bapak Ibu bahwa kita, saya dan panjenengan itu tumbuh dan berkembang tidak terlepas dari itu semuanya. Apa hubungannya dengan tumbuh kembang dan apa hubungannya dengan bacaan kita pada hari ini? Kalau kita mau membaca, di sini adalah
Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar. Artinya semakin besar ini menggambarkan pertumbuhan jasmaninya. Kalau tadi diceritakan pada waktu masih kecil diberikan baju efod. Nah, ini semakin besar, jasmaninya semakin tumbuh. Nah, dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Bapak Ibu, tidak mudah orang itu, saya dan panjenengan itu disukai oleh manusia dan Tuhan. Bisa saja saya dengan Bu Lili kelihatannya mungkin baik, tapi mungkin di balik itu sebetulnya nggak senang, bisa juga tidak disukai. Nah, di sini ada disukai oleh manusia. Artinya hubungan secara horizontal antara di sini adalah Samuel dengan orang di sekitarnya bisa diterima dengan baik. Ini perlu kita perhatikan di sini. Tinggal kita bagaimana dengan kita. Kalau kita buka lagi di Lukas 2, bacaan kita sebut tadi kan ada 3. Tapi kalau kita buka di Lukas, bagaimana Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari Lukas 2 ayatnya yang 41 sampai 5. Ya, Lukas 2 ayat yang 40 sampai yang 45. Di sini ada kata-kata bahwa ya, bertambah besar. Ya, coba dibaca lengkap satu ayat. Lukas 2 ayat yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Iya. Jadi itu Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus pun di situ adalah pertumbuhannya itu adalah sangat baik sekali. Nah, mari kita gumuli Bapak Ibu berkaitan dengan pertumbuhan jasmani dan rohani kita. Ada beberapa faktor yang jelas. Samuel dengan Tuhan Yesus itu kalau kita mau lihat ada 3 faktor yang bisa kita gunakan sebagai refleksi hidup kita. Yang pertama adalah berkaitan dengan asupan. Yang kedua adalah berkaitan apakah ada penyakit atau tidak. Yang ketiga adalah berkaitan dengan lingkungan. Mari kita bahas bahwa seseorang itu bisa tumbuh, fisiknya bisa tumbuh kalau asupan makannya itu adalah memenuhi syarat-syarat yang bergizi. Maka harus ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Artinya kalau melihat gambaran ini, bahwa Tuhan Yesus maupun Samuel tidak pernah kekurangan gizi. Ini kalau kita tinjau secara jasmaninya, tidak akan dia menderita gizi buruk atau sekarang kita katakan itu stunting. Tapi kita lihat makna yang terdalam dari situ adalah asupan makan berkaitan dengan rohani. Jadi bahwa pertama, bagaimana saya panjenengan itu bisa tumbuh jasmani dan rohaninya. Terlebih-lebih bagaimana bisa mengelola EQ dan SQ kita, emosional kita dan spiritual kita di dalam hidup kita. Maka di dalam asupan itu adalah bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan di dalam membaca firman. Asupan makan rohani kita adalah pertama, kesetiaan membaca firman Tuhan. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Bagaimana kita tahu apa yang dimau oleh Tuhan?
kalau kita sendiri tidak pernah membaca firman Tuhan, dan sebetulnya kita itu patut bersyukur Bapak Ibu sebagai umat Kristen. Kita membaca firman itu bisa dengan berbagai bahasa. Panjenengan fasih dengan bahasa Jawa, boleh dengan bahasa Jawa. Panjenengan fasih pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Inggris. Tidak hanya satu bahasa. Artinya di sini kita itu diberikan kebebasan, keleluasaan untuk menggumuli firman Tuhan. Apalagi zaman sekarang, anak-anak milenial yang biasanya membawa HP, firman Tuhan itu ada di HP. Tetapi apakah HP sering kita gunakan untuk membaca firman? Yang mari kita evaluasi diri kita pribadi. Bagaimana saya dan panjenengan itu mau mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman? Membaca firman kalau pas minggu itu pun sekarang online Pak. Nah biasanya kalau online kita mendengarkan, ya kita dengarkan saja. Nah inilah Bapak Ibu, sebetulnya saya dan panjenengan itu adalah sudah diberikan kemudahan oleh Tuhan untuk mendapatkan asupan apa? Membaca firman Tuhan. Itu yang pertama. Asupan kita adalah firman Tuhan dengan cara membaca. Kalau sudah membaca, maka mengerti. Kalau sudah mengerti, maka mau melaksanakan atau tidak. Tuhan tidak memaksa. Tuhan itu hanya memberikan pilihan. Kalau kamu mau melakukan ini, ya silahkan. Kalau tidak mau, maka ini jalannya. Jadi pilihan, hidup itu pilihan. Yang kedua Bapak Ibu adalah komunikasi. Tadi kalau membaca, maka sekarang adalah komunikasi. Bagaimana orang Kristen bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Dengan berdoa. Dan doa kita Bapak Ibu, kita diberikan kemudahan lagi. Tidak ada jam, tidak ada ruang tertentu, bisa dimanapun juga panjenengan. Mau 1 hari 10 kali boleh, mau 1 kali boleh. Tapi jangan berdoa ya seperti live service, artinya penting saya sudah berdoa. Nah, tidak ada batasan ruang dan waktu. Komunikasi kita dengan Tuhan itu adalah dengan berdoa. Mari kita refleksikan dalam hidup saya dan panjenengan. Sudahkah kita berdoa? Kalau kita belum berdoa, mari kita lakukan itu agar asupan kita, pertumbuhan kita, EQ kita, SQ kita, supaya kita nanti kalau membicarakan orang, waduh, orang itu kalau saya mau ngomong gini tersinggung atau tidak, bisa meredam apa yang akan kita ucapkan. Karena dasarnya tadi ada apa? Dasarnya adalah kita sudah sering membaca firman Tuhan. Kita sudah berkomunikasi. Komunikasi kita adalah lewat doa. Yang ketiga adalah persekutuan antara saya panjenengan di sini duduk. Ini adalah bersekutu, saling memberikan penguatan antara saya dan panjenengan semuanya. Persekutuan inilah yang membuat asupan kita, saya bisa tumbuh dan berkembang. Samuel pun, bahkan Samuel ini kan di rumah Tuhan, ikut Bapak Eli. Tuhan Yesus pada di cerita ini ada di rumah Tuhan, yang dia harus berbicara dengan para tua-tua bangsa Israel. Di rumah Tuhan juga, bersekutu di rumah Tuhan. Bagaimana saya dengan panjenengan? Yang terjadi biasanya, ini kan ada online, saya tak online aja lah. Ya, monggo, itu bisa pilihan. Nah, pemerintah sudah bisa memberikan waktu, kita tidak bisa melakukan kebaktian secara tidak online. Artinya mari kita manfaatkan. Karena memang kondisi, kalau memang sedang ada penyakit, ya kita harus mengikuti. Asupan kita agar bisa tumbuh itu adalah asupan ada 3 tadi, dari membaca,
berdoa. Yang ketiga adalah persekutuan. Nah, ada penyakit kita Bapak Ibu. Apa itu? Malas, sibuk. Kadang sibuknya dia dibuat-buat. Waduh, saya sibuk, nggak bisa saya. Nah, tinggal Tuhan nanti tinggal memilih. Ya kamu dulu waktu di dunia sibuk mencari uang. Lah sekarang Tuhan, aku ya sibuk saiki. Ya monggo, itu pilihan juga. Itulah penyakitnya manusia. Malas, terus sibuk, yang kadang menyibukkan diri dan enggak sibuk, capek, ngantuk. Nah itu kan memang penyakit manusia. Capek, ngantuk, sibuk itu kalau kita manage atau kalau kita kelola itu sebetulnya bisa, tergantung dari kita. Kalau kita mengatakan nggak bisa, ya nggak bisa, tergantung dari niat kita. Umpamanya panjang, wah besok mau ke gereja, waduh nggak bisa ya, besok itu saya harus ada acara ini. Nah mari kita kelola. Permasalahan itu tidak ada yang tidak bisa. Bisa, manakala kita mau mengelola, kita mau manage, tergantung dari kita. Saya masih ingat kata-katanya Pak Pendeta dulu, Pak Sino. Pak Guru, saya itu dikasih tugas dari MA itu apapun, saya ikuti. Walaupun saya ada di jemaat yang jauh, saya juga tugas dari MA, saya juga dari tugas MD. Tuhan itu pasti akan mengatur waktunya. Manakala nanti saya tidak bisa, Tuhan itu akan memberikan petunjuk. Yang penting kita yakin dulu. Kalau sudah dari awal kita sudah, waduh saya nggak bisa, nanti harus begini, ya nggak bisa betul. Karena sudah ada niatnya kita nggak bisa, niatnya kita sudah menolak. Itu penyakit dari manusia. Dan selanjutnya Bapak Ibu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi dengan kuatnya arus di media sosial. Kalau kita tidak bisa melakukan seleksi, kalau kita tidak bisa mengkontrol diri kita, lingkungan kita. Dan panjenengan saya kira tahu, panjenengan adalah lingkungan itu adalah paling minoritas. Kalau panjenengan tidak kuat, maka panjenengan, saya pun juga akan tergeser. Lingkungan, mari dengan lingkungan yang kuat di luar kita justru memperkuat keimanan kita. Saya yakin Tuhan akan berikan jalan yang terbaik bagi kita, manakala mau berusaha. Mari dengan peristiwa pada tahun ini, dengan adanya berbagai penyakit secara duniawi, dengan adanya refleksi hidup di dalam Natal, mari kita persiapkan pada tahun 2022 untuk hidup dengan jalan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan surga. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jesus
Terima kasih Bapak, Engkau telah memberi kehidupan bagi kami hari lepas hari yang sungguh luar biasa kami rasakan. Dan semua itu karena kasih anugerah-Mu Bapak. Terima kasih. Ampuni kami sampai saat ini belum mampu melaksanakan seperti apa yang Tuhan inginkan. Tetapi kami yakin Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kami. Bapak, terima kasih Tuhan telah memanggil kami untuk membangun ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami telah membaca firman-Mu, memuji nama-Mu. Biarlah semua itu boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan-Mu di tempat ini. Bapak, jika kesempatan pada pagi hari ini kami juga mengambil sebagian kecil berkat kasih yang telah Tuhan berikan bagi kami setiap hari. Ampuni kami Bapak, jika kami belum mampu memberikan seperti apa yang Tuhan inginkan. Tapi kami yakin penyerahan diri kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu menjadi persembahan bagi kami Bapak. Kami yakin suatu saat kami mampu mempersembahkan tubuh jiwa kami demi kemuliaan Bapak. Persembahan kami hanya sedikit, tetapi kami yakin jika Tuhan menyucikan, Tuhan memberkati, maka persembahan yang sedikit ini boleh menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Kami juga menyerahkan beliau yang mengelola persembahan ini Tuhan. Kami yakin Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan di dalam pekerjaannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami menghaturkan persembahan. Terima kasih, puji dan syukur menyandarkan kehadirat-Mu. Engkau telah menuntun memberkati kami dari awal hingga akhir. Semua ini karena karya-Mu terhadap kami. Manakala sebentar lagi hamba-Mu juga akan meninggalkan rumah-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati, kiranya Tuhan boleh menyertai perjalanan kami. Kami boleh pulang bertemu dengan saudara, anak-anak kami maupun orang tua kami dengan penuh sukacita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, hamba doa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik secara fisiknya maupun sakit secara imannya. Tuhan, kiranya Engkau kembali dan keimanannya. Kami yakin dan percaya Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan menyertai anak-anak-Mu.
Hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang saat ini sedang di bangku sekolahnya, mulai dari TK sampai di dalam bangku perkuliahan. Tuhan, kami serahkan anak-anakmu ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan boleh menumpangkan kasih-Mu terhadap anak-anak kami, agar anak-anak kami boleh mengerti akan pelajaran yang diperolehnya, sehingga memberikan bekal dalam kehidupannya di masa mendatang. Anak-anakmu yang saat ini sedang merindukan pekerjaan, Tuhanlah yang memberikan petunjuk dan jalan, agar anak kami ini boleh Engkau berikan jalan yang terbaik sesuai dengan keterampilan dan pendidikan yang mereka punya. Anak-anakmu yang merindukan akan jodoh, kami serahkan ke tangan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami serahkan bangsa dan negara kami ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati bangsa dan negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat bawah di tingkat RT. Kiranya Tuhan boleh menyertai sehingga kondisi bangsa dan negara kami boleh kosong. Kiranya Tuhan boleh menjamah semua bangsa dan negara kami, khususnya masyarakat, agar kami boleh terhindar dari segala penyakit. Kami serahkan gereja kami, baik yang ada di Pepantang maupun di Induk. Kiranya Tuhan boleh menumbuh kembangkan keimanan anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih. Semuanya kami serahkan ke tangan-Mu dengan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Yesusku berjanji setia padamu, ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku, di panjang pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau Tuhanku, pemimpin terdekat. Mari kita memohon berkat kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan keluarga saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
baru ya? Wah. Bagi semua taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajiban. Hati jalan Pak. Terima kasih. Rajin berdoa memuji Semangat ya. Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Guru rajin Guru, rajin jalan titip Pak Guru ya. Dek. Pak, iya hati jalan. Guru, hati-hati di jalan deh. Pak, masuk dulu. Nanti anggotanya Pak Guru ini. Halo, yuk. Semangat ya. Halo deh. Waduh, terus tunggur ya. Anak PKJW sadar pada firman-Nya. Wah, reuni mulai ini. Satu iman dan satu baptisan dalam persekutuan. Aku anak PKJW belajar jadi saksinya kuasa Tuhan Yesus.